Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Andri Adwinata dengan NIM E972170055 yang akan memaparkan sebuah materi berjudul Tarekat dan Sistem Pengasramaan. Pertama adalah tentang tarekat dan sistem pengasramaan, kedua tentang tiga jenis sistem pengasramaan yang ada di tarekat, yaitu ribat, zawiyah, dan konagoh. Menelaah sejarah pada masa Islam klasik, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam pada saat itu memegang peradaban yang sangat indah. Hal ini terlihat bagaimana Islam menjadi pusat kebudayaan dan peradaban, baik itu peradaban keilmuan maupun peradaban sains dan teknologi. Berbicara tentang kemajuan dan kegemilangan Islam pada saat zaman klasik, merupakan hal yang sangat indah kalau dikaji dan dikenang, bagaimana Islam pada saat itu memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang sangat mapan, baik lembaga pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, observatorium dan lembaga pendidikan sufistik tempat para sufi untuk menimba ilmu dalam menjalani kegiatan kesufiannya. Menurut Tamam Ansari, 2009 halaman 186. Lembaga kesufian sudah ada pada zaman Islam klasik, yang mana praktek sufi pada saat itu sudah menjadi lembaga yang banyak melahirkan para sufi-sufi yang terkenal, sebut saja Al-Halaj, Suhrawardi dan sufi-sufi lainnya tentunya. Dalam menjalankan praktek tasawufnya, tentunya para sufi sudah mempunyai lembaga-lembaga sufi yaitu ribat, zawiyah, dan hanakah. Menurut Asroha, 2001 halaman 65, ribat merupakan tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk beribadah semata-mata. Dalam Ensiklopedia Islam, 2001 halaman 169. Ribat berasal dari bahasa Arab yang berarti 1. Sesuatu yang dibuat untuk mengikat, 2. Tangsi, markas tentara, 3. Tempat yang diwakafkan untuk fakir miskin. Abudin Nata, 2011/161, juga menyatakan, ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan dan pengajaran bagi calon sufi. Di dalam praktek menjalankan kesufian, ribat mempunyai beberapa aspek atau komponen yang terkait dalam pendidikan tasawuf. Di antara komponennya yaitu terkait dengan guru, syaikh, guru besar, mursyid, guru utama, murid, asisten guru, dan mufid, fasilitator. Dalam pelakasaannya, bahwa ribat merupakan tempat yang dihuni oleh sejumlah orang-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dalam menjalankan praktik kesufiannya. Mereka bersama-sama melakukan praktik-praktik kesufian. Namun tidak hanya praktik-praktik sufistik yang mereka lakukan akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan keilmuan lainnya. Ribat yang memiliki seorang syekh yang terkenal akan ilmu dan kesalehannya, akan didatangi banyak murid untuk berguru atau melakukan kegiatan-kegiatan sufistik. Pada umumnya ribat dibangun untuk kaum laki-laki, akan tetapi ada juga ribat yang dibangun untuk sufi wanita. Dalam Kamus Al-Munawir, kata zawiyah secara harfiah berasal dari kata inzawa, yanzawi yang berarti menyudut, yaitu mengambil tempat tertentu dari sudut masjid yang digunakan untuk itikaf dan beribadah. Ramayulis, 2011 halaman 85, disebutkan zawiyah merupakan tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil nakliyah dan akliyah yang berkaitan dengan aspek agama serta digunakan para kaum sufi sebagai tempat untuk halakoh zikir dan tafakur untuk mengingat dan merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Iqbal, 2003 halaman 281, dalam Kamus Pintar Islam disebutkan pengertian zawiyah yaitu suatu aktivitas sufi, tempat dilakukan zikir dan meditasi dan mungkin juga menjadi tempat tinggal syaikh dan melatih para murid mereka. Juga disebut dengan honekas, hongas, tekes atau ribat. Asari, 2013 halaman 167 menyebutkan, zawiyah pada permulaan penggunaannya yaitu penggunaan sudut berfungsi untuk mengadakan kegiatan pembelajaran, baik itu sudut masjid yang digunakan untuk berkumpulnya orang-orang untuk belajar kepada guru atau syekh.
Hal ini bagaimana sejarah mencatat bahwa setelah Amr bin Ash menaklukkan kota Kairo lama, Amr bin Ash membangun sebuah zawiyah atau tempat belajar para murid kepada syekh, yaitu lembaga Jami Al-Atiq. Yang mana pada zawiyah ini diajarkan tentang fikih kepada para murid-muridnya. Dalam Asari, 2013 halaman 171, asal muasal kata Honako. Tidak ada kesepakatan tentang dari mana kata-kata Honako itu berasal, tetapi kemungkinan kata Honako berasal dari bahasa Persia, yaitu Honako. Kesamaran dari mana kata Honko itu berasal ditambah lagi dengan kesamaran kapan awal berdirinya lembaga Honko tersebut. Dalam Kamus Pintar Islam Muhammad Iqbal, 2003 halaman 146, disebutkan pengertian Honako yaitu, suatu hunian sufi untuk istirahat dan menjalankan instruksi, sering berisi makan porsi besar yang lezat. Sepanjang era Mamluk ada suatu perbanyakan gedung-gedung seperti yang pantas dipertimbangkan, terutama di Mesir. Al-Asali menyatakan sebagaimana dikutip dalam Asari, 2003 halaman 172, beberapa ahli yang mencoba menelusuri sejarah awal lembaga Honako berpandangan bahwa perkembangan berkaitan erat dengan penyebaran kelompok yang menamakan diri mereka dengan Karamiyah. Pengikut Muhammad bin Karam al-Sijistani, wafat pada tahun 255 Hijriyah atau 869 Masehi, meskipun hubungan ini belum jelas sepenuhnya. Ribat merupakan tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk beribadah semata-mata. Zawiyah pada permulaan penggunaannya yaitu penggunaan sudut berfungsi untuk mengadakan kegiatan pembelajaran, baik itu sudut masjid yang digunakan untuk berkumpulnya orang-orang untuk belajar kepada guru atau syekh. Honako adalah tempat para sufi untuk melaksanakan kegiatan kesufian, akan tetapi Honako biasa digunakan untuk para sufi memberikan makan kepada orang miskin dan kepada orang yang sekedar singgah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.